Apakah 1 liter? Dan hasilnya Jadi kalau ini 1 liter, ya? Oh iya. Ini, ya kan? Ini cuma sampai di sini, berarti 750 ya, kurang lebih. Ya kan? 750 mililiter, jadi kurang dari 1000, kurang dari 1 liter. Ini 1000-nya, 1 liter. Oh, orang pada percaya sih? Ya kan? Disangka 1 liter, seolah-olah. Ada minyak kita itu tulisan modalnya Dijual ngakunya 1 liter ya. Mungkin media pun nggak tahu, ini minyak kita kan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Pak Direktur Khusus Polda Jawa Barat, yang saya hormati juga Pak Subdit Tindak Direktur Khusus Polda Jawa Barat, rekan-rekan penyidik dari Direktur Khusus Polda Jawa Barat, dan tentunya saya hormati dan saya cintai, terima kasih teman-teman insan pers, media yang hadir pada sore hari ini, siang hari ini. Rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini kita akan menyampaikan terkait dengan pengungkapan kasus tindak pidana perindustrian dan atau tindak pidana perdagangan dan atau tindak pidana perlindungan konsumen. Ya, yaitu terkait dengan adanya laporan polisi pada tanggal 17 Februari 2025 untuk modus operandinya. Saya sampaikan itu yang pertama, tersangka yang tadi sudah dikatakan ya, itu dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan minyak goreng sawit minyak kita yang tidak memenuhi SNI atau Standar Nasional Indonesia. Kemudian modus operandi yang kedua, tersangka ini juga dengan sengaja memperdagangkan minyak goreng sawit merek minyak kita yang tidak memenuhi SNI. Kemudian modus operandi yang ketiga, tersangka ini dengan sengaja tidak memasang label yang mencantumkan berat atau isi bersih sesuai dengan penggunaan yang menurut ketentuan ini harusnya terdapat label yang mencantumkan berat bersih dari isi minyak goreng minyak kita tersebut. Kemudian modus operandi yang berikut, tersangka dengan sengaja mengemas minyak goreng sawit merek minyak kita dengan berat bersih atau itu kurang dari 1
1 liter, hanya kurang lebih 760 ml, jadi kurang dari 1 liter. Akibat dari tindak pidana tersebut, tentunya secara tidak langsung masyarakat yang membeli produk minyak kita yang telah diproduksi atau diedarkan dan diperdagangkan oleh tersangka ini mengalami kerugian karena produk tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dapat saya sampaikan rekan-rekan sekalian terkait dengan kronologis atau singkat kejadiannya, yaitu awalnya penyidik unit 1 subdit 1 tindak Diskrimsus Polda Jawa Barat ini mendapatkan informasi bahwa ada pelaku usaha membuat dan atau memproduksi minyak sawit dengan menggunakan merek minyak kita dengan kualitas produksi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan gerak bersih yang tercantum pada label yang terjadi di Kecamatan Kasunaran, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Kemudian pada tanggal 13 Februari 2025, penyidik unit 1 subdit 1 atau subdit tindak Diskrimsus Polda Jawa Barat mendatangi TKP. Kemudian yang dapat saya sampaikan, tersangka ini berinisial Saudara K. Dan inisialnya Saudara K, pekerjaannya karyawan swasta beralamat di Kabupaten Tangerang. Sejauh ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 9 orang saksi dan 3 orang ahli, yaitu ahli dari perlindungan konsumen, ahli dari SNI, Standar Nasional Indonesia, kemudian ahli Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Lalu dapat saya sampaikan terkait dengan barang bukti saat ini ada kurang lebih 2.520 pix botol kosong tanpa label. Kemudian ada 449 dus minyak goreng merek minyak kita. Ini per dusnya 12 botol. Jadi isi satu dus itu ada 12 botol. Lalu 2 unit dispenser minyak yang digunakan untuk memasukkan minyak ke dalam botol tanpa merek. Ya. Ini dispensernya ada. Nanti kita akan saksikan juga demo dari teman-teman penyidik terkait dengan bagaimana mengolah minyak tersebut. Kemudian barang bukti yang lain adalah 28 unit dispenser gantung yang digunakan untuk memasukkan minyak ke dalam botol tanpa merek. Lalu 4 unit mesin press botol. Jadi ada 4 unit mesin press botol. Terus 163 ikat dus minyak goreng merek minyak kita. Kemudian 1 karung tutup botol tanpa merek, 9 dus kemasan minyak kita dalam bentuk pouch, 2 botol stiker label merek minyak kita, 16 kempung kapasitas 1 ton dalam keadaan kosong. Ini tentunya masih di TKP.
ya di Subang. Jadi tidak kita bawa ke sini, namun sudah disita dan saat ini diamankan ya, di TKP di sini. Kemudian selain itu ada satu kerbau kapasitas 1 ton dalam keadaan isi. Jadi ada satu kerbau yang kapasitasnya 1 ton ini masih dalam keadaan terisi. Lalu ada satu unit timbangan digital merek Lilebes, 6 roll plastik packing polos, 5 unit hot air gun atau pemadam udara. Dan ini hot air gunnya digunakan. Kemudian ada 2 alat pemasak lakban, 10 lakban benih, dan 1 lembar fotokopi NIB PT NNI yang beralamatkan di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang ditemukan di tempat produksi milik tersangka yang berlokasi di Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. Lalu ditemukan juga dan disita sebagai barang bukti 1 lembar fotokopi sertifikat halal PT NNI yang beralamatkan di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ini juga ditemukan di tempat produksi milik tersangka yang berlokasi di Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. Kemudian ada 1 lembar fotokopi lampiran sertifikat halal PT NNI yang beralamatkan di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang ditemukan di tempat produksi milik tersangka yang berlokasi di Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. Kemudian ada 1 lembar fotokopi pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT NNI yang beralamatkan di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang dikeluarkan oleh Kemenkumham RI, yang ditemukan di tempat produksi milik tersangka yang berlokasi di Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. Kemudian 1 lembar fotokopi sertifikat SRI PT NNI yang beralamatkan di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan masa berlaku dari tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 3 Januari 2024. Jadi sudah habis masa berlaku ya. Ditemukan untuk sertifikat kesehatan ini ditemukan juga di tempat produksi milik tersangka yang berlokasi Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. Kemudian 1 lembar fotokopi lampiran SPPT SNI PT NNI yang beralamatkan di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang ditemukan di tempat produksi milik tersangka yang berlokasi di Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. Kemudian 1 lembar asli surat domisili PT NNI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasomalang Kulon, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, yang ditemukan di tempat produksi milik tersangka yang berlokasi di Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. 1 lembar asli pernyataan izin lingkungan PT NNI yang ditandatangani oleh 15 warga desa Kasomalang Kulon, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. 1 bedol nota atau surat jalan atau DO pembelian minyak goreng.
Kemudian 1 bendel nota penjualan minyak goreng minyak kita kemasan botol dan pouch. Dengan demikian maka tersangka diduga melanggar Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 serta Perindustrian. Kemudian yang kedua Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, dan juga melanggar Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 3 miliar rupiah. Kemudian yang Undang-Undang Perdagangan paling lama pidana penjara 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Jadi denda ini variasi sesuai dengan undang-undang, ada yang 3 miliar, ada yang 5 miliar, dan ada yang 2 miliar. Namun hukuman pidananya pidana paling lama 5 tahun. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan terkait pengembangan kasus tindak pidana perindustrian, perdagangan maupun perlindungan konsumen. Selanjutnya saya persilakan rekan-rekan kalau ada pertanyaan. Saya persilakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Silakan Pak Dir, mungkin langsung menjawab. Terima kasih rekan-rekan media yang informasi. Jadi 3 pertanyaan itu saya akan jawab. Yang pertama, saudara K, tadi itu menggunakan PT RRI. Jadi PT RRI itu tadinya adalah resmi, baik pembelian sertifikat halal maupun SN-nya, gitu ya. Tapi karena berakhir izin NSC-nya pada awal Januari 2025 ini dan telah dibuktikan, makanya untuk operasionalnya tidak berizin. Terus keberadaan K itu dia menggunakan K seolah-olah bahwa ini sudah ada izin, padahal sebenarnya tidak resmi. Dan saudara K itu sebelumnya bekerja di PT NNI, sebagai komisaris, tapi sudah dikeluarkan 6 bulan yang lalu karena dia punya pengalaman, akhirnya karena dia sudah tahu dari komisaris cara pengoperasionalkan dan sebagainya, demi keuntungan pribadinya dia membuat seolah menjadi repacking, seolah dia PKN, padahal bukan. Masuk misalkan barang mentahnya atau barang minyak mentahnya dia produksi di Subang menggunakan kemasan yang seolah-olah menggunakan minyak kita, padahal bukan. Ini terbukti bukan karena tidak sesuai dengan isi, juga sesuai dengan esensinya. Itu ya Pak wartawan. Jadi dia bukan tidak ada izin sama sekali. Jadi menggunakan
perusahaan orang lain, PT orang lain. Terus ini operasional yang sudah dia lakukan mulai akhir bulan Januari tahun 2022 sampai 13 Februari 2015, sekitar 1 bulan. Jadi yang sudah dia produksi, ya, berproduksi kurang lebih 44 ton. Jadi dia edarkan ke agen, maksudnya dia edarkan langsung ke pengecer dan pedagang pasar. Kita mau ambil, dia sudah tahu waktu bekerja di PTN ini, dia sudah pasarkan, dia sudah tahu dengan harga kadang-kadang sudah di atas 15.700, kadang-kadang sampai 16.000. Jadi keuntungan yang dia dapat selama 3 minggu lagi, kurang lebih 1 bulan ini, keuntungan yang dapat 266 juta. Demikian tanya tadi. Minyaknya ini yang masih kita dalami, sementara kita dalami dari pelabuhan ini ada satu PT di salah satu perjalanan itu sebagai masuk untuk sebagai bahan bakunya dengan minyak sawitnya yang langsung diproduksi. Jadi yang bersangkutan ini mempekerjakan 8 orang karyawan, ya, kurang lebih. Jadi dia dibantu oleh karyawan lain yang turut bekerja untuk memproduksi, mengedarkan, memperkenalkan minyak goreng sawit dengan merek minyak kita. Gitu ya. Gimana tadi? Dari tengah dulu. Bagaimana? Ya memang ini pabriknya ya, karena seolah-olah menggunakan yang sah. Dan ini bukan yang termasuk yang disampaikan oleh pabrikan, karena pabrikan itu ada dari PT yang memproduksi itu tidak sama sekali tidak ada. Kombinasinya gitu. Jadi dia mendapatkan dari mana untuk dus ini setelah kelihatannya seperti aslinya, karena dia pabrik ilegal gitu maksudnya. Oke, saya jawab ya langsung. Jadi pengakuan dari tersangka karena dia dulu sebagai komisaris di produksi ini sekarang saat itu kita tidak harus komisaris, dia tahu barang-barang seperti ini dari mana dia dapatkan dari daerah sekitarnya, dan satu jawab lagi ya tadi distribusikan ke daerah mana, sementara ya kalau daripada tersangka distribusikan ke daerah sekitar karena sekitarnya tidak jauh dari dia. Ini udah jawab ya. Lagi dipanggil, sudah
manggil tapi belum nanti perlu. Jadi mungkin saya tambahkan ya, kalau terkait dus ini kan bisa saja dicetak. Jadi tidak mungkin membeli dari orang yang mencetak. Nah, itu yang bersangkutan sudah dipanggil untuk menyampaikan keterangan dari saksi. Ya, nanti kita tunggu hasil pendalaman berikutnya. Silakan Mas Eda tadi. Satu botol ini dia punya 400 Tinggal nanti dikali 12 ya. Kalau dia 6 botol ya kali 6. Kalau dia 12 botol ya kali 12. Tergantung packingnya dari dus tersebut. Begitu rekan-rekan, masih ada menurut? Cukup? Ya? Oh baik, nanti setelah ini akan diperagakan ya, kita tutup dulu. Nanti lama hasilnya. tambahan ya, untuk ini seharusnya kalau misalnya kita itu terlihat ya, ukurannya 500 mili, 1 liter dan 5 liter, 2 liter kuat, dan 5 liter tepat. Jadi setengah liter, 1 liter, 2 liter sampai 5 liter. Ini sebenarnya di seolah-olah 1 liter, padahal kalau itu tidak nyampe dengan 700-an. Kalau pusat itu itu sejumpah ini. Apakah 1 liter? Dan hasilnya Jadi kalau ini 1 liter, ya? Oh iya. Ini, ya kan? Ini cuma sampai di sini, berarti 750 ya, kurang lebih. Ya kan? 750 mililiter, jadi kurang dari 1000, kurang dari 1 liter. Nih, 1000-nya, 1 liter. Oh, orang pada percaya gitu? Ya kan? Disangka 1 liter, seolah-olah. Soalnya ada minyak kita itu tulisan padahal Dijual ngakunya 1 liter ya. mungkin media pun nggak tahu ini minyak kita kan. Mesinnya tinggal dikonekkan ke sumber listrik. Ini sudah tersedia mesinnya itu berupa panel dan tinggal dioperasikan. Untuk mesinnya menggunakan seperti mesin air, hanya saja untuk ini sambungan ke sumber minyaknya masih ada evaluasi. Sumber minyaknya yang disimpan di kompor itu dihubungkan ke mesin ini. Selanjutnya untuk ketika listriknya sudah tersambung ke mesin, pelaku tinggal membuka keran saja. Untuk takarannya ini sudah sesuai, ada mesin 1, 2, 3, 4 sampai dengan 8. Di sini sudah ada nanti gramasi yang sudah disetting oleh pelaku atau karyawannya. Nanti ketika botol sudah memenuhi, mesin minyak otomatis berhenti dan kemudian keran tinggal tutup. Sekian, terima kasih.